Gempa yang terjadi pada tahun 2006 yang berada di Yogyakarta itu dikarenakan salah satunya yaitu sesar opak. Di situ bisa kita lihat ada semacam rekahan yang tegak. Nah, itu adalah salah satu jejaknya. Bisa dilihat blok itu ada dua, blok kiri yaitu di sebelah timur dan blok kanan adalah di sebelah barat. Nah, penyebab sesar opak ini bergeser yaitu karena patahan itu memiliki bidang pergeseran. Jadi gempa itu terjadi karena ada pergeseran lempeng bumi secara tiba-tiba atau karena ada sebuah potensi energi kemudian dia terlepas, maka jadilah pergeseran ataupun yang menyebabkan gempa. Nah, bagaimana cara terbentuknya sesar opak ini? Ya, karena di Pulau Jawa ini ada laut di selatan Jawa atau namanya Laut Hindia. Di Laut Hindia itu dipercaya oleh para ahli geologi bahwa laut ini terdiri dari lempeng vulkanik yang menuju ke bawah. Dia menunjam dan dia bertabrakan dengan lempengan yang bagian atas. Sementara lempeng Asia itu berada pada bagian atas. Nah, karena dia menunjam ke bawah dan memberi tekanan, berarti di Pulau Jawa ini mendapat tekanan. Kemudian ketika menunjam ke dalam cukup dalam, nah batunya meleleh, maka muncul yang disebut dengan gunung api yang berada di Pulau Jawa. Maka menyebabkan batuan-batuan atau permukaan di Jawa itu tidak utuh, lalu tekanan ini akan memunculkan retakan-retakan sehingga memunculkan sesuatu patahan. Nah, di mana patahan itu adalah sesar opak. Nah, sesar opak ini juga termasuk sasaran yang aktif dan diwaspadai oleh pemerintah. Sehingga dari tekanan tersebut sebagai salah satu kemungkinan akan adanya gempa yang dangkal ataupun yang sangat dalam. Akibat dari bencana tersebut, pemerintah membentuk rumah setengah bulat yang katanya dapat menahan gempa di mana yang namanya adalah dam. Selain itu, membangun kelurahan tanggul bencana di mana masyarakat melakukan atau menyiapkan hal-hal yang perlu disediakan sebelum terjadinya bencana. Selain Indonesia, terdapat juga di negara lain, yaitu salah satunya adalah Jepang, yaitu negara gempa terbesar di dunia dan sejarah yang panjang. Gempa bumi besar Kanto dan badai api tahun 1923 yang menghancurkan semua bangunan di negara ini telah tunduk pada kode seismik dan standar desain tahan gempa yang ketat. Banyak rumah dipenuhi dengan gempa bumi, perlengkapan bertahan hidup pun semakin berkurang. Di mana untuk mengantisipasi gempa tersebut, ponsel mereka terdapat sistem peringatan gempa. Sementara di kereta api memiliki sensor yang membekukannya jika diperlukan, dan sekolah mengadakan latihan gempa bumi secara rutin. Nah, di sana juga mereka memastikan bangunan mereka tahan gempa seperti pilar, balok, dan dinding harus dibuat dengan ketebalan minimum sehingga dapat menahan guncangan tanah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.